Raden Wisanggeni adalah putra Raden Arjuna dengan Batari Dresanala, putri dari Batara Brahma. Dia adalah satria dari kesatrian Daksinageni. Pada waktu dewasa dia ingin menikah dengan putri Begawan Dewa Kartika dari pertapaan Cakrawala, yaitu Dewi Kencana Resmi. Lalu Raden Wisanggeni pergi ke Amarta, ditemani dengan Raden Antasena untuk meminta restu Raden Arjuna. Tak disangka Raden Arjuna sudah menyanggupi membantu Prabu Duryudana untuk menikahkan Raden Lesmana dengan Dewi Kencana Resmi. Raden Arjuna meminta agar Raden Wisanggeni mengurungkan niatnya, karena dia akan berhadapan dengan ayahnya sendiri untuk memperebutkan Dewi Kencana Resmi. Tapi Raden Wisanggeni sudah bertekad, dia tidak akan mundur walaupun harus menghadapi ayahnya sendiri. Akhirnya Raden Wisanggeni pergi dengan Raden Antasena menuju ke pertapaan Cakrawala, sedangkan Raden Arjuna pergi ke kerajaan Astina menemui Prabu Duryudana. Di pertapaan Cakrawala, Begawan Dewa Kartika kedatangan tamu, yaitu Prabu Sitija Bomanakasura, raja dari kerajaan Trajutresno, yang berniat ingin melamar Dewi Kencana Resmi sebagai istri keduanya. Sampailah Raden Wisanggeni dan Raden Antasena di pertapaan Cakrawala. Setelah memperkenalkan diri, Raden Wisanggeni mengutarakan niatnya untuk melamar Dewi Kencana Resmi sebagai istrinya. Raden Wisanggeni kaget. Di tempat itu juga ada Prabu Sitija, yang tak lain adalah anak dari Prabu Kresna. Prabu Sitija menjelaskan bahwa dia juga ingin melamar Dewi Kencana Resmi. Lalu datanglah Pati Sengkuni, ditemani dengan para Kurawa. Dengan sombongnya, Pati Sengkuni memperkenalkan diri bahwa dia adalah patih dari negara Astina, dan tujuannya datang ke pertapaan Cakrawala adalah memboyong Dewi Kencana Resmi untuk dijadikan istri Raden Lesmana Mandrakumara. Bila Begawan Dewa Kartika menyetujui, dia akan mendapatkan harta yang banyak. Tapi bila dia tidak mau, maka pertapaan ini akan dibumi hanguskan oleh para Kurawa. Raden Antasena yang merasa tidak nyaman dengan perkataan Pati Sengkuni maju untuk menjawab bahwa Begawan Dewa Kartika bukanlah orang yang mata duitan. Bila Pati Sengkuni membuat onar di sini, yang dia lawan adalah Raden Antasena. Pati Sengkuni yang ketakutan lari sambil menyuruh Kurawa untuk mengeroyok Raden Antasena. Tapi walaupun Raden Antasena sendirian, Kurawa bukanlah lawan Raden Antasena. Hingga Kurawa dibuat kalang kabut. Tiba-tiba datanglah Raden Arjuna dan Begawan Drona, memisahkan Raden Antasena dengan para Kurawa. Lalu mereka semua menghadap ke Begawan Dewa Kartika. Setelah semuanya berkumpul, Begawan Dewa Kartika mengatakan bahwa anaknya Dewi Kencana Resmi mempunyai keinginan, yaitu ingin melihat senjata cakra dan cupu manik gambar jagat. Siapapun yang bisa menghadirkan keduanya, dia layak menjadi suami Dewi Kencana Resmi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Begawan Dewa Kartika, Raden Wisanggeni dan peserta lain langsung berangkat. Di tengah jalan, Raden Wisanggeni berucap, dia pasti kalah karena senjata cakra yang memiliki adalah ayah Prabu Sitija, dan cupu manik gambar jagat yang memiliki adalah ibu dari Prabu Sitija.
maka sudah diputuskan pemenangnya adalah Prabu Sitija Bhoma Nakasura. Maka lebih baik Raden Wisanggeni bunuh diri saja daripada hidup menanggung malu. Raden Antasena mencoba menghibur Raden Wisanggeni bahwa Raden Wisanggeni tidak boleh putus asa. Apa gunanya ada Raden Antasena kalau Raden Wisanggeni tidak bisa menikah dengan Dewi Kencana Resmi? Setelah itu Raden Antasena mengerahkan Aji Pameling untuk memanggil Raden Gatotkaca dan Raden Antareja. Setelah keduanya datang, Raden Antasena menjelaskan bahwa adiknya Raden Wisanggeni akan menikah. Tetapi semua itu bisa terwujud kalau Raden Gatotkaca dan Raden Antareja mau membantu, yaitu Raden Gatotkaca diberi tugas untuk meminjam Cakra Sudarsana dari Prabu Kresna. Sedangkan Raden Antareja diberi tugas meminjam Cupu Manik Gambar Jagat yang dimiliki oleh Batari Pertiwi di Kahyangan Eka Pratala. Kalau sampai gagal, bisa dipastikan Raden Wisanggeni akan bunuh diri. Seketika kedua bersaudara tadi langsung berangkat. Raden Gatotkaca terbang ke angkasa dan Raden Antareja masuk ke dalam bumi. Setelah sampai di kerajaan Dwarawati, Raden Gatotkaca menemui Prabu Kresna dan mengutarakan keinginannya, yaitu meminjam Cakra Sudarsana guna sebagai syarat untuk menikahkan Raden Wisanggeni. Tapi Prabu Kresna menolak permintaan Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca pun memohon, dan apabila Prabu Kresna tetap menolak, dia akan mengamuk di kerajaan Dwarawati. Prabu Kresna mengatakan, bila Gatotkaca mengamuk di Dwarawati, dia akan dijatuhi senjata cakra. Raden Gatotkaca sudah bertekad, daripada dia melihat mayat Raden Wisanggeni, lebih baik dia merebut senjata cakra dari tangan Prabu Kresna. Setelah mendengar perkataan Raden Gatotkaca, Prabu Kresna mengeluarkan senjata Cakra Sudarsana. Tapi anehnya senjata cakra tadi tidak digunakan untuk melukai Raden Gatotkaca, melainkan langsung diberikan kepada Raden Gatotkaca. Karena Prabu Kresna hanya menguji tekad Raden Gatotkaca. Setelah mengucap terima kasih, Raden Gatotkaca langsung pergi. Sepeninggal Raden Gatotkaca, datanglah Prabu Sitija yang berniat untuk meminjam senjata cakra. Tetapi dia tidak berani jujur kepada ayahnya, sehingga dia berbohong dengan alasan senjata cakra digunakan sebagai sarana menghilangkan balak di kerajaan Trajutresna. Tapi Prabu Kresna mengatakan bahwa senjata cakra sudah dibawa Raden Gatotkaca. Seketika tanpa pamit, Prabu Sitija langsung pergi dari hadapan Prabu Kresna. Prabu Kresna yang mencium gelagat aneh dari anaknya, dia pun mengikutinya dari belakang. Sedangkan Prabu Sitija langsung menuju ke Kahyangan Eka Pratala guna menemui ibunya, Batari Pertiwi. Setelah sampai, dia mengutarakan keinginannya untuk meminjam Cupu Manik Gambar Jagat kepada ibunya guna sebagai syarat menikahi Dewi Kencana Resmi. Batari Pertiwi pun mengabulkan permintaan anaknya. Dia meminta Prabu Sitija untuk mengheningkan cipta guna menerima Cupu Manik Gambar Jagat. Setelah Cupu Manik Gambar Jagat akan diterima oleh Prabu Sitija, Cupu Manik tersebut disambar oleh Raden Antareja. Prabu Sitija tidak menyangka bahwa Cupu Manik akan disambar oleh Raden Antareja. Seketika dia langsung bergegas mengejar Raden Antareja. Lalu terjadilah pertempuran antara keduanya, dan Prabu Sitija kalah oleh Raden Antareja.
Raden Wisanggeni akhirnya menerima kedua senjata tersebut dan langsung dihadapkan ke Dewi Kencana Resmi yang didampingi oleh ayahnya. Setelah melihat kedua senjata tersebut, Dewi Kencana Resmi bersedia untuk dinikahi Raden Wisanggeni. Tiba-tiba datanglah Prabu Kresna yang menanyakan anaknya Prabu Sitija Bhuma Nakasura. Begawan Dewa Kartika menjawab bahwa memang Prabu Sitija telah mengikuti sayembara untuk menikahi anaknya, Dewi Kencana Resmi, tapi yang menjadi pemenangnya adalah Raden Wisanggeni. Setelah mendengar penjelasan Begawan Dewa Kartika, Prabu Kresna mengatakan, kalau Cakra Sudarsana dan Cupu Manik gambar jagat sudah selesai digunakan, dia akan mengambilnya kembali. Begawan Dewa Kartika mempersilahkan Prabu Kresna untuk mengambilnya. Setelah itu Prabu Kresna langsung pergi. Di tengah jalan Prabu Kresna bertemu dengan Raden Arjuna yang berniat meminjam senjata cakra sebagai syarat untuk menikah Raden Lesmana Mandrakumara dengan Dewi Kencana Resmi. Prabu Kresna menjawab bahwa Dewi Kencana Resmi sudah menikah dengan Raden Wisanggeni. Raden Arjuna yang kaget ingin pergi ke pertapaan Cakrawala, tapi dia dicegah oleh Prabu Kresna. Lalu Prabu Kresna bertanya, mengapa Raden Arjuna lebih memilih untuk membantu orang lain daripada anaknya sendiri? Bahkan dia terlihat marah ketika tahu bahwa Raden Wisanggeni yang memenangkan sayembara bila Raden Arjuna akan membuat onar di pertapaan Cakrawala. Ia menghadapi Raden Arjuna bukan siapa-siapa, tetapi Prabu Kresna sendiri. Dan jangan berpikir lagi bahwa Raden Arjuna akan diakui sebagai adik oleh Prabu Kresna. Seketika Raden Arjuna bersimpuh memohon maaf kepada Prabu Kresna karena dia merasa malu kepada anaknya Wisanggeni. Prabu Kresna lalu menjawab, bila Raden Arjuna sudah merestui Raden Wisanggeni, dia harus pergi ke pertapaan Cakrawala. Dan pergilah Raden Arjuna ke pertapaan Cakrawala.